Halo selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Pembagian bantuan BLT BBM mulai dilakukan. Polisi akan tindak tegas pelaku penimbunan BBM. Tingkatkan literasi, pemerintah bangun pojok baca. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya, Junet Kapitan. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Awali Nusa Tenggara Timur hari ini dengan informasi dari Pulau Flores. Pemirsa, aparat kepolisian Resor Sika membagikan puluhan paket sembako kepada para sopir angkutan kota, tukang ojek dan tukang sapu di kota Maumere. Kapolres Sika AKBP Nelson Filipe Quintas didampingi Kasat Lantas AKP Firamudin bersama puluhan anggota Lantas Polres Sika langsung membagikan paket sembako yang sudah dikemas dalam kardus di sejumlah titik dalam kota Maumere. Paket bantuan itu selain dibagi di halaman Lantas Polres Sika juga dilakukan di sejumlah titik dalam kota Maumere. Sejumlah penerima bantuan mengaku sangat senang. Mereka rata-rata mengakui bahwa akibat kenaikan harga BBM kali ini langsung diikuti naiknya harga hampir semua bahan kebutuhan pokok. Keadaan ini cukup menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rafael Sogen, salah seorang tukang sapu dalam kota Maumere mengaku naiknya harga BBM yang baru beberapa hari dampaknya sudah sangat dirasakan, khususnya warga yang berpenghasilan rendah. Diakuinya bahwa kalau standar gaji tukang sapu serta penghasilan tukang ojek dan para sopir tetap seperti sekarang ini, maka sudah bisa dipastikan kesulitan ekonomi pasti mereka alami. Barang-barang mulai naik, mana minyak, apalagi kami pengguna jalan, penyapu jalan ini kebanyakan teman-teman kan keluar secara rumahnya jauh dari lokasi kerja, BBM naik begini nih, apakah masih bisa orang punya kendaraan itu bisa diisi dengan minyak untuk orang harus keluar kerja atau tidak? Jadi Bapak senang ya, Bapak? Senang. Bantuan ini sesuai arahan Kapolri melalui Kapolda Nusa Tenggara Timur, yang berhak mendapat bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah pasti sangat meresahkan akibat dari kenaikan harga BBM ini. Arahan dari Bapak Kapolri melalui Pak Kapolda, sehingga kami jajaran di Polres Sika memberikan bantuan kepada rekan-rekan yang khususnya yang dampak dari BBM yang naik. Jadi kami memberikan bantuan ini kepada rekan-rekan supir angkut maupun rekan-rekan saudara-saudara yang sapu di jalan maupun rekan-rekan ojek. Ya. Jadi kita memberikan sekitar 50 orang. Kami dari Polres Sika serta 24 jam tetap terpilih untuk menjaga Kamtipmas yang ada di wilayah kami, dan kami harapkan masyarakat jangan panik bahwa stok BBM masih penuh di wilayah. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Ya, sementara itu seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak, Polres Manggarai memberikan bantuan sembako bagi sopir angkot yang ada di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai. Dampak kenaikan bahan bakar minyak sangat terasa di masyarakat. Untuk membantu meringankan biaya hidup di masyarakat, Kapolres Manggarai AKBP Yonce Martin didampingi para perwira serta anggota membagikan puluhan paket sembako kepada para sopir angkot di seputaran Kota Ruteng. Kegiatan yang diselenggarakan di halaman Mako Polres Manggarai itu dihadiri puluhan sopir angkot di seputaran Kota Ruteng. Kapolres Manggarai AKBP Yonce Martin mengatakan bantuan sembako diberikan sebagai bentuk kepedulian Polres Manggarai terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM,
khususnya di sektor transportasi seperti sopir angkot. Dirinya berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga penerima bantuan dengan sebaik-baiknya, sekaligus menjalani silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat di daerah itu. Kita peduli terhadap penyesuaian harga BBM. Memang kalau dilihat mungkin tidak seberapa, namun itulah bentuk kepedulian kita, terutama untuk teman-teman profesi sebagai supir angkot, mungkin ada juga mungkin dari ojek segala macam. Ini pertama, nanti mungkin ke depan kita akan lihat lagi beberapa orang lagi yang nanti kita nilai perlu untuk diberikan bantuan-bantuan seperti ini. Dari Kabupaten Manggarai, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya pemirsa, pasca kenaikan harga BBM, Polres Manggarai Timur juga menyalurkan bantuan sosial kepada nelayan kecil dan sopir angkot di Kota Borong. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan secara khusus menyasar sopir angkot dan nelayan di Borong, Kabupaten Manggarai Timur yang merasakan dampak di tengah naiknya harga bahan bakar minyak. Bantuan sosial yang diserahkan Polres Manggarai tersebut berupa 10 kg beras. Pantauan TVRI, bansos tersebut diserahkan langsung oleh Kapolres Manggarai Timur didampingi Wakapolres Manggarai Timur dan sejumlah perwira. Kapolres Manggarai Timur AKBP Iketut Widiarta menyampaikan pemberian bansos kali ini merupakan inisiatif kepolisian untuk membantu masyarakat yang terdampak di tengah kenaikan BBM khususnya para sopir angkot dan nelayan. Dirinya berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kita dari Polres Manggarai Timur pagi ini kita mengadakan bakti sosial dengan pemberian bantuan sosial kepada nelayan yang terdampak dengan kenaikan BBM. Dengan kenaikan BBM, kami ada membagikan beberapa sembako, nanti semoga dapat meringankan ya. Dari Kabupaten Manggarai, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya, bantuan sosial BLT BBM untuk 26.499 masyarakat di Kabupaten Manggarai mulai dibagikan. Penyaluran bantuan melalui kantor pos tersebut dibagi di beberapa tempat dan kelurahan. Mulai hari ini 9 September 2022, bantuan sosial BLT BBM untuk keluarga tidak mampu dibagikan. Penyaluran melalui kantor pos tersebut dibagikan di beberapa tempat dan kelurahan di Kota Ruteng. Hari ini ada 3 tempat pembagian bantuan, yakni di kantor pos Ruteng, di Kelurahan Tenda, dan Kelurahan Carep. Pada 10 September besok, pembagian dilakukan di setiap keluarga dan desa atau di kantor pos di setiap kecamatan. Untuk Kelurahan Tenda sendiri ada 46 kelurahan tidak mampu menerima bantuan tersebut sehingga tampak sepi di kantor lurahnya, karena warga datang satu persatu ke kantor tersebut. Sebetulnya jadwal pembagian bantuan pada 10 September 2022, namun pihak kantor pos mulai membagikan hari ini. Sebanyak 26.499 keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sosial BBM tersebut sebagai antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Anifika Sensiana, salah satu penerima bantuan, mengatakan bantuan tersebut sangat cukup baginya untuk bisa membantu beli beras dan kebutuhan sehari-hari. Sensiana juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya terhadap dirinya sebagai keluarga penerima manfaat. Anak, kaos kaki, harus tambah kebutuhan di rumah kebutuhannya setiap hari. Untuk pemerintah kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan untuk kami masyarakat lemah yang kami alami bantuan selama ini. Kami sangat berterima kasih. Ini sudah cukup? Ini sudah lebih dari cukup. Lebih cukup ya. Untuk pembagian tahap 1 tersebut, masyarakat mendapatkan dana sebesar Rp500.000. Jumlah bantuan tersebut dari bantuan BLT BBM dan program sembako. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, masyarakat hanya membawa KTP dan kartu keluarga ke kantor pos atau ke kelurahan dan desa masing-masing. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.
Ya pemirsa, sementara itu ribuan warga Kecamatan Kupang Timur menerima bantuan sosial jenis BPNT dan PKH yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Beginilah suasana penyaluran bantuan sosial jenis bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Penyaluran kedua jenis bansos ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia di kantor Kecamatan Kupang Timur. Nampak ribuan warga mengantri dan berdesak-desakan untuk menerima dua jenis bantuan sosial tersebut. Camat Kupang Timur Denny M. Tadu saat dikonfirmasi mengatakan, berdasarkan data yang diterima dari Dinas Sosial Kabupaten Kupang, sebanyak 1.951 warga Kecamatan Kupang Timur menerima bantuan sosial tunai, di mana para penerima manfaat yang menerima dua jenis bantuan sosial tersebut tersebar di 8 desa dan 5 kelurahan di Kecamatan Kupang Timur. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyaluran dana tersebut, diantaranya PT Pos Indonesia, TNI Polri, dan berbagai pihak yang telah mengawal jalannya penyaluran tersebut sehingga berjalan dengan baik. Ia berharap dengan disalurkannya dana tersebut bagi warga Kecamatan Kupang Timur dapat membantu warga yang terdampak COVID-19, siklon tropis Roja yang lalu, juga kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Pembagian BST yang dilakukan oleh Pos Indonesia, maka hari ini semua terfokus di Kecamatan Kupang Timur. Dari 8 desa 5 kelurahan, semuanya hari ini terfokus di Kecamatan Kupang Timur. Kemudian sementara kita sudah laksanakan jumlah peserta yang menerima dana BST ini sebanyak 1.951 orang. BPNT jumlah yang diterima 600 untuk kebutuhan sehari-hari. Harapannya di tengah kesusahan pemerintah terus memperhatikan kami. Diharapkan pemerintah terus memberikan perhatian kepada masyarakat melalui berbagai bantuan sosial karena banyak beban hidup yang sedang dihadapi. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menaikkan tarif angkutan umum sebesar 30% di atas tarif dasar. Kenaikan tarif ini merupakan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM. Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur Ishak Nuka menjelaskan kenaikan harga BBM menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama operator angkutan umum. Sebagai jawaban atas keresahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2022 tentang penyesuaian tarif angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Dalam pergub tersebut, besaran tarif batas bawah sebesar 20%, sedangkan batas atas sebesar 30%. Pergub ini nantinya akan dijadikan rujukan untuk kepala daerah menetapkan tarif angkutan umum di wilayah masing-masing, dengan ketentuan tidak boleh melampaui tarif batas atas, yakni 30% dari tarif dasar. Provinsi melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2022 telah mengatur penyesuaian tarif dasar untuk orang dalam kabupaten kota di Provinsi NTT. Pergub sudah diterbitkan dan sudah disampaikan kepada seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota untuk menjadi dasar para kepala daerah menetapkan tarif angkutan orang di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi NTT. Untuk tarif angkatan laut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang melakukan proses pembuatan aturan untuk penyesuaian tarif. Sedangkan ojek online akan diatur oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Dari Kota Kupang, Yongki Malilak, TVRI NTT.
Ya pemirsa, menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menempatkan petugas di setiap daerah di 22 kabupaten kota pasca pemerintah provinsi mengeluarkan Pergub penyesuaian tarif angkutan umum. Nantinya, para petugas akan mengawasi penyesuaian tarif angkutan umum oleh pemerintah daerah agar tidak melebihi batas atas yang telah ditetapkan pemerintah provinsi pasca kenaikan bahan bakar minyak beberapa waktu lalu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan peraturan gubernur tentang penyesuaian tarif jasa angkutan umum antar daerah dalam wilayah NTT pasca kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ishak Nuka mengatakan penerbitan peraturan gubernur NTT itu sebagai jawaban pemerintah atas terjadinya aksi mogok yang dilakukan para sopir angkutan umum di beberapa daerah di NTT setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Penyesuaian tarif angkutan umum tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022 yang nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah di 22 kabupaten kota dalam menetapkan tarif angkutan umum. Dalam peraturan gubernur ini mengatur 6 jasa layanan jasa angkutan, mulai dari bus angkutan kota dalam provinsi dan taksi yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur. Sementara batas atas yang ditetapkan dalam Pergub ini adalah 30%. Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Pergub tahun 2009 yang hanya 20%, sedangkan batas bawahnya sebesar minus 20%. Tentunya terkait ini pemerintah akan menurunkan tim untuk melakukan pengawasan paling tidak setelah Pergub 93 ini dikeluarkan oleh Bapak Gubernur, tentu tim saya akan segera kami turunkan. Saya perintahkan paling tidak kami memiliki 5 UPT di seluruh NTT. Saya akan perintahkan teman-teman saya, para kepala UPT, mulai dari UPT wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5 di Timor, Sumba, dan Flores untuk memantau pelaksanaan dari Pergub ini dan juga bersama-sama dengan teman-teman di sub di kabupaten dan kota untuk sama-sama juga memantau, barangkali Bupati juga mengeluarkan peraturan Bupati ataupun peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan angkutan orang ataupun angkutan umum ini sehingga benar-benar kita pastikan tidak ada penyimpangan. Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur berharap para pelaku usaha angkutan umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyesuaikan harga dengan tarif yang ditentukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengusaha tidak boleh mengambil keuntungan melebihi batas atas yang ditetapkan, bila kedapatan akan diberikan sanksi tegas. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar melonjak usai penetapan harga baru bahan bakar minyak. Pedagang meminta pengertian dari para pembeli mengenai lonjakan harga barang-barang ini. Seorang pedagang di Pasar Impreso E, Rizky William Duriluna, mengatakan kenaikan harga BBM ini turut mempengaruhi harga barang-barang yang mereka jual. Dikatakan pajak yang dikenakan kepada barang-barang kemasan pun naik. Dengan kenaikan pajak ini, maka para pedagang harus menaikkan harga barang, sehingga ada keuntungan yang mereka dapat dari aktivitas jual beli ini. Sejumlah barang yang harganya melonjak saat ini seperti telur. Sebelum kenaikan harga BBM, harga telur per papan sebesar Rp60.000. Saat ini harganya menjadi Rp75.000 per papan. Untuk beras, harganya pun naik sebesar Rp10.000 per karung. Rizky William berharap para pembeli yang membeli di pasar ini bisa memahami situasi ini. Para pedagang tidak bisa menjual dengan harga lama karena mereka harus membayar pajak dan ongkos pengirim barang ke tempat mereka. Berpengaruh juga, makanya harganya naik. Harganya naik karena mungkin BBM, bagaimana? Semua barang naik. Yang kemasan-kemasan pajaknya naik semua, makanya harganya juga naik. Oh begitu. Sepertinya begitu, makanya harga ketika BBM naik, harga juga melonjak naik. Yang naik-naik itu apa saja kan? Telur, terigu, beras juga naik. Iya. Nah, untuk minyak goreng sudah mau dibilang netral. Tapi yang naik sekarang ini telur, beras, minyak goreng itu naik semua. Iya. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT.
Ya pemirsa, hampir sepekan masyarakat Kabupaten Ende kesulitan mendapatkan bahan bakar jenis minyak tanah. Kelangkaan ini diduga buruknya pengawasan terhadap agen dan pangkalan saat menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Sarir mengakui kelangkaan minyak tanah ini memang karena lemahnya pengawasan oleh dirinya dan tim selaku dinas teknis. Diduga ada pangkalan yang nakal saat menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat. Berdasarkan pantauan dan data yang diperoleh dinas, kuota yang diberikan pihak Pertamina kepada agen-agen tidak dikurangi bahkan lebih. Selain itu dirinya juga mengatakan untuk mengatasinya sesuai dengan permintaan DPRD Komisi 2. Pihaknya akan memberhentikan sementara pendropingan minyak tanah kepada semua pangkalan minyak tanah dan penjualan diambil alih oleh pihak dinas dan pihak kelurahan desa se-Kabupaten Ende. Untuk diketahui, berdasarkan penelusuran media, memang benar banyak pangkalan minyak tanah yang nakal. Mereka menjual bukan kepada masyarakat di sekitar lingkungannya, namun mereka menjual kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Harga sebenarnya Rp4.000 per liter, namun pangkalan menjual hingga Rp5.000 sampai Rp6.000 per liter. Ini untuk membatasi situasi dan kelangkaan yang terjadi ini, kami mengambil alih dengan ketegasan berdasarkan sikap dari rakyat. Nah, untuk mengambil alih, penjualan dilakukan secara terpusat. Nah, dari pangkalan, dari agen, tidak langsung ke pangkalan lagi, dari agen akan ambil alih pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan, sehingga melakukan penjualan terpusat, sehingga itu bisa menekan kelangkaan dan juga bisa menekan harga jual di lapangan. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur gencar melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM. Kapolda Nusa Tenggara Timur menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak yang melakukan penyimpangan atau penimbunan BBM. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada semua Polres di wilayah hukum Polda NTT agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyaluran BBM. Jika ada pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan penyelewengan atau penimbunan BBM bersubsidi agar ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Kapolda menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku penimbun BBM. Kapolda meminta masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Jika ditemukan penyelewengan, laporkan kepada pihak yang berwajib. Bagi para penjual BBM eceran agar mengacu pada penetapan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ini tentu menjadi perhatian bagi Polda NTT untuk melakukan tindakan tegas terhadap praktek-praktek penyimpangan atau penimbunan BBM. Nah, karena ini merupakan penyalahgunaan hukum, ya, menyalahi aturan-aturan, ya, kalau misalkan kami dapatkan pasti kami tidak tegas, seperti yang sudah dilakukan oleh Polresta Kupang Kota kemarin, ya, sudah disita, sudah diungkap, itu akan diproses. Saya berharap bahwa yang pertama dari pihak SPBU, ya, SPBU dalam hal pendistribusian, penjualan, sesuaikanlah dengan aturan. Jangan kemudian menjual BBM tersebut, ya, untuk masyarakat yang menggunakan jerigen, apalagi kemudian dengan mobil-mobil yang dimodifikasi, ya, atau menggunakan alat-alat lain yang patut diindikasi bahwa itu bukan digunakan untuk kepentingan berkendara, tapi kemudian dijual lagi kepada masyarakat yang lainnya atau digunakan untuk kepentingan usaha. Kapolda mengingatkan para pengusaha agar tidak menggunakan BBM bersubsidi untuk kegiatan usaha atau industri, tetapi menggunakan BBM industri. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Flores Timur terus digalakan oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pengurus cabang Bayangkari Polres Flores Timur.
Menurut Ketua Cabang Bayangkari Polres Vlotim, Nyonya Dana Ngurah Joni, di sela-sela kegiatan penimbangan dan pengukuran bayi di halaman Mapolres Vlotim, Lomba Balita Sehat bertujuan meningkatkan komunikasi, kepedulian sosial, kesatuan dan kemanusiaan, serta menerapkan hidup sehat dan bergizi bagi bayi dan balita sejak usia dini. Dengan adanya kegiatan ini dapat menjadikan motivasi bagi orang tua serta memberikan dampak baik untuk anak-anak berkarya dan berkreativitas. Sekaligus sebagai ruang edukasi bagi segenap orang tua anggota Polres untuk secara serius memperhatikan pola asupan makan bergizi demi pertumbuhan anak yang pada gilirannya bebas dari persoalan stunting. Selain itu juga momentum ini menjadi ajang edukasi bagi para calon pasutri dan para ibu rumah tangga untuk senantiasa peduli dengan kebersihan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini lomba ini bertujuan juga untuk mengecekkan anak-anak posyandu yang berada di lingkungan Polres Timur, khususnya anggota-anggota Bayangkari memiliki anak, mengecek menimbang badan, dan pengecekan juga kita mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik mungkin dengan mengadakan penyuluhan. Dengan penyuluhan itu berupa kebersihan lingkungan, lalu juga himbauan kepada anggota Polri, khususnya Bayangkari, untuk mencegah angka stunting di Flores Timur ini. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, puluhan warga Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur saat divaksin COVID-19 menerima pelayanan screening penyakit tidak menular atau PTM. Vaksin kali ini sebagai bagian dari vaksin termin ketiga yang dilakukan Puskesmas Oesao dan Binda NTT di wilayah Kabupaten Kupang. Berbeda dengan vaksin sebelumnya, warga yang datang selain menerima pelayanan vaksin COVID-19, mereka juga menerima pelayanan screening penyakit tidak menular atau PTM. Stevenson Hello, vaksinator dan juga tenaga kesehatan dari Puskesmas Oesao mengatakan, vaksin COVID-19 termin ketiga ini merupakan bagian dari upaya untuk mengejar cakupan vaksin dosis kedua dan ketiga, sehingga hampir setiap hari secara rutin tenaga kesehatan dari Oesao bersama Binda NTT dan LSM ADRA menyasar warga di berbagai ruang publik dan instansi yang memungkinkan dilakukan vaksinasi. Tetapi sejauh ini masyarakat sulit ditemui untuk dilakukan screening PTM, sehingga vaksin COVID-19 juga dimanfaatkan untuk dilakukan screening PTM. Adapun dalam screening PTM ini dilakukan beberapa pelayanan seperti penimbangan berat badan, pengukuran lingkar pinggang, tinggi badan, dan tekanan darah. Dan hal ini berlaku untuk semua usia masyarakat, terutama bagi mereka yang datang untuk divaksin. Ia menambahkan screening PTM ini merupakan upaya deteksi awal penyakit menular dan penyakit tidak menular yang bisa juga menjadi komorbid, sehingga bisa menjadi rujukan dan data tetap Puskesmas untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat. Kita juga ada kegiatan screening PTM. Ini untuk kita mencari tahu jangan sampai ada yang mengalami sakit penyakit tidak menular. Kemudian yang berikut lembaga yang gitu. Masalah lembaga yang ada, kita ada kerjasama dengan dua lembaga nasional, yaitu ADRA dan BIN. Ia berharap pelayanan vaksin dan screening PTM ini bisa berjalan dengan baik di beberapa tempat dan wilayah Kecamatan Kupang Timur yang merupakan wilayah pelayanan Puskesmas Oesao. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ruteng menilai adanya dugaan jual beli proyek APBD menyebabkan turunnya kualitas pekerjaan jalan di wilayah Manggarai. Menyeruaknya adanya dugaan jual beli proyek APBD di Kabupaten Manggarai antara kontraktor dengan Rio Senta, tenaga harian lepas serta istri bupati menghebohkan masyarakat. Hal tersebut pun dikritisi oleh organisasi mahasiswa PMKRI Agustinus Cabang Ruteng. Ketua Presidium PMKRI Ruteng menilai praktik dugaan jual beli proyek APBD sudah terjadi sejak lama. Praktik dugaan jual beli proyek antara kontraktor dengan Rio Senta, tenaga harian lepas serta istri Bupati Manggarai tersebut membawa dampak yang negatif bagi pembangunan di Kabupaten Manggarai.
Pembangunan jalan merupakan dampak yang paling terlihat. Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Manggarai belum berjalan setahun sudah mengalami rusak berat. Apalagi kondisi jalan sudah berumur 2 hingga 3 tahun. Aspalnya sudah terkelupas semua. Itu dampak kepada kualitas pembangunan kita. Makanya persis sekali Manggarai ini belum sampai 1 tahun jalan di Manggarai, jembatan itu sudah rusak, sudah roboh. Nah itu karena di situ persoalan. Jangan hanya perhatikan bagaimana kerusakan jalan, tapi perhatikan juga soal proyek. Data kondisi jalan rusak berat yang dilaporkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai adalah 238,48 km. Rusak sedang 24,57 km dan rusak ringan 63,18 km. Dari total panjang ruas jalan 1.461,997 km, yang baik hanya 1.135,77 km. Yohanes Nandeng, Ketua Presidium PMK RI Ruteng berharap agar dugaan praktik-praktik jual beli proyek tidak terjadi di Kabupaten Manggarai sehingga tidak mengorbankan masyarakat terutama pembangunan jalan di Kabupaten Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya pemirsa, peran guru honorer atau non-ASN sangat penting untuk kemajuan pendidikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Selatan meminta agar pihak sekolah tetap memperhatikan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan guru honor atau non-ASN di Kabupaten Timur Tengah Selatan masih cukup memprihatinkan. Upah yang mereka terima dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi dengan tuntutan kehidupan yang semakin banyak. Ketua DPRD TTS, Marten Tualaka, mengatakan walaupun upah mereka di bawah UMP, namun tugas yang mereka emban sangatlah penting untuk kemajuan dunia pendidikan. Pengupahan yang diberikan kepada mereka selama ini melalui 2 sumber, yaitu dari dana bantuan operasional sekolah dan dana komite. Dan untuk bisa mencairkan dana BOS, pihak sekolah harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS pada tahapan sebelumnya. Karena itu, pihak sekolah diminta untuk disiplin dan tepat waktu dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap sebelumnya, sehingga bisa mencairkan dana pada tahapan selanjutnya. Dengan pencairan dana BOS yang tepat waktu, pembagian upah guru honor pun diharapkan tidak terlambat. Sekolah bisa melaksanakan fungsi dengan baik untuk menjaga keseimbangan dalam manajemen pendidikan di tingkat sekolah, khususnya memperhatikan kesejahteraan guru-guru non-ASN yang tentu kesejahteraan mereka tergantung pada dana BOS, dan karena itu pencairan dana BOS secara bertahap itu harus diperhatikan sehingga tidak terlambat, karena biasa terlambat itu juga akibat dari pertanggungjawaban dana BOS secara bertahap. Setiap tahapan itu mengalami kendala, berimplikasi atau berkonsekuensi pada keterlambatan pencairan dana BOS. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Ya pemirsa, pasca Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Malaka, Aliansi Rakyat Anti Korupsi meminta KPK untuk segera menahan para tersangka. Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Alfred Baun mengapresiasi KPK yang telah memberikan perhatian terhadap kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur dengan mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Malaka. Menurutnya, koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Pasalnya, perjuangan dan doa untuk penuntasan kasus ini akhirnya terkabul. Pegiat anti korupsi ini meminta penyidik KPK untuk secepatnya melakukan penahanan terhadap para tersangka sesuai kewenangan yang dimiliki agar proses ini berjalan lancar dan cepat selesai. Dengan demikian, semua pihak baik para tersangka maupun masyarakat mendapat kepastian hukum. Kita memberikan support kepada KPK dengan harapan bahwa segera KPK lakukan penahanan terhadap para tersangka karena kasus ini sudah dan kewenangan KPK itu untuk langsung melakukan persidangan terhadap kasus ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan Polda NTT, kita berharap bahwa kinerja Polda NTT harus diperbaiki. Karena pengalaman Pak Kapolda dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah ini terkesan lamban. Ya, kamu tadi itu KPK punya alasan cuma satu, karena lamban, makanya KPK mengambil alih kasus ini. Nah, kita berharap bahwa sekiranya dengan KPK mengambil alih kasus ini menjadi evaluasi total terhadap kinerja penanganan kasus di Polda. Dengan pengambil alihan kasus bawang merah Malaka, Polda Nusa Tenggara Timur diharapkan berbenah dan melakukan evaluasi besar-besaran agar lebih baik ke depannya. Untuk diketahui, kasus pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Malaka sudah ditangani sejak tahun 2019, namun tidak kunjung selesai dan akhirnya diambil alih oleh KPK karena dinilai lamban dan tidak efektif. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, sebagai upaya menciptakan insan jurnalis yang berkualitas di masa depan, mahasiswa program studi ilmu komunikasi salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Kupang melakukan riset terkait penggunaan bahasa jurnalistik yang baik dan benar pada media online. Riset yang dilakukan ini merupakan bagian dari keresahan kaum akademisi terhadap praktik jurnalisme yang akhir-akhir ini mengabaikan kaidah-kaidah jurnalistik dalam penulisan karya jurnalistik. Berbekal ilmu yang dipelajari di bangku kuliah, sejumlah mahasiswa melakukan riset ke sejumlah media online lokal di Kota Kupang. Riset ini dilakukan untuk mengetahui sistem dan gaya penulisan serta bahasa jurnalistik yang digunakan dalam memproduksi berita. Secara teori, para mahasiswa ini sudah menguasai bidang ilmu yang mereka pelajari. Oleh karena itu, mereka ingin mengawinkan teori yang mereka pelajari dengan realita yang ada di dunia pers. Menurut mereka, penulisan dengan memperhatikan tata bahasa dan kaidah-kaidah jurnalistik merupakan bagian dari menciptakan atmosfer jurnalisme yang sehat. Semua konsentrasinya jurnalistik dan kami belajar bagaimana cara penggunaan bahasa jurnalistik yang benar. Dan juga kita langsung turun ke lapangan karena ingin meriset sebenarnya di media yang di Kupang ini kan banyak media online atau media yang offline. Kita mau tahu bagaimana penggunaan bahasa jurnalistik di media-media itu dan bagaimana apa saja yang menjadi kendalanya mereka dalam penggunaan bahasa jurnalistik. Kami berharap bahwa kita itu ke depannya sebagai generasi penerus ke depan bisa lebih paham lagi, bisa lebih sadar lagi akan pentingnya bahasa jurnalistik dalam menulis berita begitu. Dalam menulis berita karena itu merupakan hal yang sangat penting. Jika bahasa jurnalistiknya kacau, nanti bisa ambigu, orang-orang bisa tidak paham dengan berita. Jadi harapan kami generasi berikutnya harus lebih mengerti dan lebih kritis lagi dengan bahasa jurnalistik. Saya merasa bahwa adik-adik ini datang dengan style book itu sesuatu yang bagus karena kita melihat bahwa selama ini di media, khususnya media online, mungkin dia baru umur 1 tahun, umur 2 tahun, itu dia punya tata bahasa EYD-nya dan SPOK-nya itu masih bukan semrawut sih, tapi masih kurang terstruktur. Masih kurang tertata sehingga kadang menghilangkan arti atau makna dari berita itu sendiri. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang jurnalistik, maka generasi muda diharapkan mampu membedakan berita faktual dan berita hoax sehingga jurnalisme menjadi lebih baik ke depan. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan gebrakan. Salah satunya yakni membangun pojok literasi, diharapkan semakin memotivasi anak-anak untuk berinovasi dalam bidang literasi. Pembangunan pojok literasi yang dibangun pemerintah Kabupaten Belu bagi kelompok anak usia dini di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
Pembangunan pojok baca ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang masih dalam usia perkembangan. Pojok baca dengan nama Hati Bunda ini hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi para pengelola dan pendidik PAUD. Penyelenggaraan literasi anak usia dini di tahun ini melibatkan 15 satuan PAUD penerima program bantuan literasi yang tersebar di 12 kecamatan. Khusus tahun ini total alokasi untuk program bantuan literasi dasar sebesar Rp225 juta dan masing-masing PAUD memperoleh dana bantuan sebanyak Rp15 juta. Pojok baca diharapkan dapat dimanfaatkan siswa di setiap waktu luang di sela-sela jam pelajaran untuk membaca buku yang telah tersedia di rak pojok kelas. Dengan hadirnya pojok baca ini selaras dengan program dari Kemendikbud Republik Indonesia untuk memaknai literasi khususnya di sekolah sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Pada kegiatan ini juga ditandai dengan peresmian gedung pojok baca yang dilakukan oleh Wakil Bupati dan Bunda Literasi Belu. Mari kita bergandeng tangan, kita sama-sama mencerdaskan generasi penerus, generasi emas, ya, harapan bangsa. Ya, siapa tahu suatu saat anak-anak ini yang menjadi pengganti saya, penggantinya Pak Wakil, penggantinya Ibu Kadis. Ya, kita harus betul-betul siapkan generasi emas ini dengan tentu saja baik, dengan sungguh-sungguh. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, tim peneliti dari Desain Etnografi Laboratorium Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung yang terdiri dari tim dosen dan asisten serta mahasiswa berkunjung ke Desa Riang Kemi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur. Menurut Adi Nugraha, Kepala Pusat Penelitian Produk Budaya dan Lingkungan ITB ini merupakan program pengabdian masyarakat terkait penguatan kapasitas pemanfaatan pewarna alam untuk kelompok tenun ikat dan pengrajin daun lontar. Setiap perguruan tinggi tentunya wajib melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta mengetahui teknik baru. Dan selanjutnya, ilmu pengetahuan tersebut akan dibagikan kepada segenap masyarakat sehingga dapat dipraktekkan dan dimanfaatkan tepat guna. Olehnya, dengan penelitian akan potensi pewarna alam untuk kerajinan tenun ikat maupun kerajinan anyaman lontar di tengah komunitas adat masyarakat Desa Riang Kemi harus berdaya menggairahkan apa yang sudah dilatih bersama. Yang penting dari kegiatan itu adalah adanya upaya keberlangsungan dan keberlanjutan, meskipun diharapkan oleh persoalan pasar, namun pemerintah mestinya terlibat dalam keberlanjutan program yang ada, terkait pengembangan potensi pewarna alam yang telah ditawarkan sudah dipelajari oleh para kelompok pengrajin. Kalau dilihat merefleksi pelatihan yang dilakukan, tren desain atau tren perkembangan demand atau pesanan dari pasar, ya, tuntutan pasar memang yang bertemakan eco, ya, eco design, eco product, artinya desain yang berwawasan lingkungan, ya. Kalau kita lihat pewarna alam di mana-mana semua memang udah mengerti, ya, ini lebih sangat jauh ramah lingkungan. Pada prinsipnya, kondisi alam dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada tentunya akan menggairahkan permintaan para nasional maupun internasional, di mana produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Kehadiran ITB secara kelembagaan telah memberikan wawasan baru soal pengoptimalan kualitas pewarna alam yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat dan senantiasa terus dipertahankan. Patman Werang, TVRI NTT.
Ya pemirsa, informasi dari Flores Timur tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Ya mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Komang Asri. Ya, dan saya Junat Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.